Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu orang seperti apakah yang hidupnya berkenan? Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel 28 ayat 3-7. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Kematian Samuel membawa kegoncangan bagi hidup banyak orang, termaksud bagi Raja Saul dan Daud juga. Setelah Samuel mati, Daud seperti layang-layang putus tali. Tidak ada lagi pembapaan dan nasihat yang berguna yang dapat dijadikan sebagai tuntunan bagi Daud. Akibatnya, Daud sendiri berjalan sesuai dengan apa yang dianggapnya paling benar. Daud berpikir, dia sekarang harus pergi jauh menghindari Saul, ke tempat yang tidak mungkin dicapai oleh Saul, sehingga Daud pergi sampai ke Raja Akis, raja bangsa Filistin, musuh Israel. Tanpa disadari oleh Daud, keputusannya telah menarik dia begitu jauh dari rencana Tuhan. Daud mulai memerangi kaum Yehuda, kaum keluarganya sendiri, umat Israel, yang untuk merekalah Daud telah diurapi menjadi raja. Namun sekarang, sebab tanpa nasihat pembapaan, Daud telah melangkah melawan rencana Tuhan. Di pihak lain, Saul juga menjadi seperti orang mabuk yang lupa ingatan. Saul tidak tahu apa yang benar yang harusnya dia kerjakan. Saul telah memerintahkan untuk menyingkirkan semua petenung yang ada di wilayah Israel, sebab perbuatan seperti itu mendukakan hati Tuhan. Namun dalam keadaan terjepit, Saul justru kembali menjadi tukang tenung untuk meminta petunjuk. Baik Daud maupun Saul, setelah kematian Samuel, mereka sama-sama seperti orang linglung dan tidak punya penasehat lagi. Dua-duanya melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dua-duanya melangkah menurut pola pikir manusianya sendiri. Tapi bagi Daud, Tuhan bekerja untuk menggagalkan langkahnya. Daud kemudian ditolak oleh para panglima tentara Filistin untuk ikut berperang melawan Saul. Tapi bagi Saul yang pergi mencari tukang tenung dan memanggil arwah, itulah peneguhan akan kematian dan kehancurannya. Kenapa terjadi perbedaan yang begitu besar terhadap kedua orang ini? Bukankah dua-duanya salah dan melangkah menjauhi rencana Tuhan? Kenapa selalu ada jalan untuk Tuhan bisa menggagalkan rencana kehancuran Daud, sedangkan tidak bagi Saul? Saya hanya teringat satu kesaksian hidup Daud yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini. Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dua perkara yang harus diingat sungguh-sungguh. Yang pertama, orang benar sekalipun masih bisa jatuh, tetapi ketika orang benar jatuh, dia tidak akan tergeletak atau hancur, sebab orang benar ditopang oleh tangan Tuhan. Yang kedua, bagi orang benar, langkah-langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan punya sejuta cara untuk membelokkan langkah orang benar untuk mencapai tujuannya. Saya hanya dapat memahami hal ini. Inilah yang membedakan Daud dan Saul. Hati Daud benar di hadapan Tuhan dan Saul tidak, sehingga ketika mereka jatuh, orang benar bangkit kembali, orang fasik hancur. Bukankah Amsal 24 ayat 16 berkata, "Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali.
tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, ajari aku untuk hidup benar di hadapan-Mu. Selidiki hati dan pikiranku, supaya aku layak di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.